Oke pemirsa, kali ini saya berada di depan punden atau situs Karuman Tlogomas. Tepatnya berada di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowaru, di Gang 8. Jadi di Tlogomas Gang 8 dekat dengan apartemen Begawan ya. Nah, oke, kita kita explore di dalam ada apa di punden Karuman. Sebelum kita explore atau kita bahas mengenai situs Karuman ini, kita terlebih dahulu sesuguh atau meminta izin agar pengambilan video berjalan lancar. Nah, pemirsa, kita sekarang sudah suguh atau meminta izin karena kita harus menghormati yang ada di sini juga. Istilahnya kan
ada yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Nah, kita mencoba berpamitan terlebih dahulu. Oke pemirsa, di situs Karuman ini itu terdapat beberapa peninggalan purbakala atau objek yang diduga cagar budaya. Nah, diantaranya adalah yang paling menonjol adalah nandi yang hilang kepalanya, kemudian yoni yang berukuran lumayan besar, kemudian beberapa lingga, ada juga batu bata, kemudian ambang pintu candi. Nah, oke pemirsa, kita jelaskan sedikit mengenai Karuman ya. Nah, Karuman sendiri itu tercatat atau kata tersebut pernah dituliskan dalam kitab Ganjaran Pararaton. Nah, di sana dikisahkan bahwasanya Kenarok itu diasuh oleh Bangusambaran yang disebutkan dalam Pararaton. Nah, Bangusambaran ini ternyata rumahnya adalah Karuman yang disebutkan dalam kitab Pararaton. Nah, Bangusambaran merupakan seorang bobotoh, karena di kitab Pararaton itu disebutkan bobotoh itu adalah yang berartian seorang penjudi, pemabuk dan lain-lain. Nah, karena Bangusambaran selalu kalah dalam berjudi, akhirnya bertemu dengan Ken Arok. Ketika itu Ken Arok melihat Bangusambaran sedang berjudi dan membantu Bangusambaran, dan akhirnya Bangusambaran menang judi waktu itu karena dibisiki oleh Ken Arok. Ketika menang judi, akhirnya Ken Arok diambil anak oleh Bangusambaran. Setelah itu dibawa ke rumahnya yang ada di Karuman. Beliau atau Ken Arok diperkenalkan oleh istri Bangusambaran, juga anak-anaknya. Ada salah satu yang bernama Genuk Watu kalau nggak salah, itu disebutkan dalam kitab Pararaton. Nah, di kitab Pararaton tersebut menceritakan Bangusambaran rumahnya adalah di Karuman. Apakah benar Karuman yang ada di Tlogomas ini? Nah, ini ada kemungkinan memang begitu pemirsa. Nah, di sini kita jelaskan mengenai peninggalan purbakala yang ada di sini atau objek yang diduga cagar budaya. Nah, ini ada beberapa lingga. Ini lingga patok ya. Bukan lingga semu atau lingga yang bergandeng dengan yoni. Karena lingga ini berukuran kecil, kemungkinan sebagai lingga patok atau pembatas wilayah, biasanya wilayah-wilayah Sima. Kemudian ada yoninya ini lumayan agak besar ya, kalau dilihat ini ukurannya sangat besar. Kemudian ada nandi. Nah, nandi ini adalah seekor lembu atau sapi tunggangan dari Dewa Siwa. Nah, sayangnya nandi di sini di situs Karuman ini kepalanya hilang. Kemudian ada beberapa juga batu bata yang ukurannya relatif lumayan besar. Kemudian ada ambang pintu candi yang ada di sebelah sana itu. Nah, ambang pintu candi ini mencirikan atau bisa diidentifikasikan bahwasanya itu merupakan bagian dari bangunan ya, yang terlebih dahulu adalah bangunan. Apakah itu identik dengan candi? Ada kemungkinan seperti itu. Karena kenapa? Temuan ambang pintu candi itu istilahnya satu area dengan
Yoni, kemudian Nandi dan lingga-lingga patok ini. Nah, sayangnya lingga semu dari Yoni ini tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Nah, selain itu, situs Karuman ini berdekatan dengan Sungai Brantas yang jaraknya tidak jauh dari Sungai Brantas. Jadi posisinya berada di atas dari Sungai Brantas, karena posisi Brantas itu di bawah sebelah sana, di sebelah selatan kalau nggak salah itu adalah Sungai Brantas. Nah, ketika menuju Sungai Brantas, arah turun ke Sungai Brantas itu terdapat arung, atau orang mengatakan itu adalah goa ya, goa. Nah, arung ini masih mengeluarkan debit sumber mata air yang lumayan besar, sehingga sumbernya atau airnya itu bisa mengalir ke rumah-rumah warga dan ditampung di mana ini, pemandian Tlogomas. Nah, untuk selanjutnya kita coba mengeksplor mana di arung tersebut ada bisa menarik apa di arung tersebut. Nah, di sini ada beberapa makam sih, makam-makam apa ya istilahnya, makam semu atau pseudo kesetra. Nah, ini makam siapa yang ada di sini nih tidak tahu makam siapa yang ada di sini. Ada yang mengatakan makam-makam di sini adalah kerabat dari yang bedah kerawang daerah Karuman atau Tlogomas. Nah, oke pemirsa, kita coba menuju ke arung yang ada di bawah ketika arah ke mana Sungai Brantas. Ayo kita eksplor di bawah ada apa. Nah, pemirsa, ayo kita menuju ke arah bawah. Jauh. Nah, pemirsa, kita sekarang berada di jembatan, bukan jembatan ya, jalan menuju arung, tepatnya ada ya di belakang kita itu. Nah, selain punden tadi, kemudian arung, juga ada istilahnya tempat untuk bersanteria, warung-warung kopi yang ada di Karuman ini. Pemirsa, kalau menuju ke sini bisa bersantai, bisa jagongan di tempat ini, karena suasana di Karuman ini sangatlah sejuk dan istilahnya jauh dari bising kendaraan bermotor, karena ini lumayan jauh dari jalan raya. Dan ketika pemirsa di tempat ini merasakan istilahnya ketenangan ya, untuk mencari ketenangan itu bisa di sini pemirsa. Nah, kita menuju ke arung atau gua. Nah, ini air yang ditampung oleh warga kemudian dialirkan ke istilahnya ke bak mandi ya. Ini ada istilahnya itu belik. Nah,
Nah, ini belik untuk masyarakat atau warga Karuman ketika mandi atau mencuci itu terkadang bisa dilakukan di tempat ini. Nah, ayo kita menuju ke Arum. Nah, inilah mulut atau pintu masuk dari goa. Dalam dunia sejarah atau arkeologi disebut Arung. Nah, di atas ini ada beberapa ornamen ya, ornamen arca, tapi bahannya adalah spon. Ada beberapa kreativitas ini dari warga. Nah, Arung Karuman ini itu masih mengeluarkan debit air yang lumayan besar. Mohon maaf pemirsa, karena apa istilahnya, sumber mata air ini dikunci, jadi kita tidak bisa masuk. Ini kalau masuk ke dalam itu kurang lebih 200 meter kalau nggak salah. Itu dulu saya pernah masuk ketika explore sejarah juga di daerah sini, dan persis mau 200 meter itu ada ruangan ya agak lumayan besar, tapi bisa agak berdiri. Kalau masuk ke sini kan masih jongkok, agak merunduk. Di dalam itu masih bisa agak berdiri, seperti ruangan. Dan di sana ada beberapa ceruk kecil, biasanya untuk istilahnya penerangan. Nah, itu seharusnya goa ini atau Arung ini lumayan panjang, karena ini mengarahnya ke arah barat ya, barat kalau nggak salah, itu ke arah barat. Itu lumayan panjang seharusnya. Setelah menemukan ruang, kemudian seharusnya ada lorong lagi dan beberapa ruang lagi. Nah, fungsinya ruang ini adalah tempat untuk pemberhentian, yang sering disebut dalam prasasti atau beberapa kitab masa Jawa kuno itu adalah Undagi Pangarung. Nah, ini identik dengan nama Arung atau goa ini, Undagi Pangarung. Nah, Undagi Pangarung itu adalah seorang ahli yang mana memang khusus ahli di bidang membuat arung untuk istilahnya mencari air ya. Berarti arung seperti itu. Dan airnya sangat jernih pemirsa. Kemudian setelah 200 meter setelah satu ruangan itu kondisi arung sudah tertutup. Jadi sudah tertutup oleh longsor, karena di atas itu tanahnya agak keras. Jadi tanah itu longsor kemudian menutupi arung. Tapi sumber mata air itu masih keluar dari rembesan-rembesan dari longsoran tersebut. Dan rembesan tersebut mengalir ini di bawah. Mengalirnya di bawah, ditampung di sini dulu, kemudian di sana, dan dialirkan ke belik-belik atau istilahnya tempat untuk mandi atau mencuci dari masyarakat Karuman. Nah, itulah mengenai gua ini dan istilahnya arung. Ada sebutan Undagi Pangarung. Undagi Pangarung ini adalah pekerjaan yang mana adalah tukang yang khusus untuk menggali arung atau gua yang peruntukannya untuk mencari mata air atau sumber airnya itu. Nah, itulah pemirsa sedikit penjelasan mengenai Karuman, kemudian situs Karuman yang
ada beberapa kekunoan yang ada di sini. Kemudian di mana Arung ini, yang mana debit airnya sangat jernih dan lumayan besar. Nah ini sampai meluber-luber ini, kalau kondisi dibuka itu meluber-luber. Nah itulah pemirsa sekilas penjelasannya, dan tetap ikuti video-video selanjutnya dari tim Giri Mataya. Nah pemirsa, setelah sumber atau air yang tadi ditampung di atas, kemudian air itu disalurkan di pipa-pipa yang ada di belik ini pemirsa. Bisa dilihat karena kondisi atau di belik yang laki-laki masih ada orangnya, ini mencoba ke belik perempuan. Nah ini bisa dilihat pemirsa, debit airnya sangat besar. Ini sangat besar pemirsa, debit airnya besar. Saking besarnya pemirsa, itu air dari Arung atau gua Tlogomas Karuman. Seger sekali pemirsa. Ini untuk mandi, mungkin untuk ini ya, kalau perempuan itu untuk awet muda ya. Jadi kan langsung murni dari alam, langsung sumber mata airnya. Nah kita coba menuju ke Sungai Brantas ya. Ayo. Pemirsa, kita menuju Jembatan Biru. Ini bukan jembatan biru menjadi saksi cinta kita ya, tapi ini jembatan penghubung antara Karuman Tlogomas dan Kelurahan Tunggul Wulung. Jadi kalau lewat sini itu tembus ke Kelurahan Tunggul Wulung, Kota Malang. Tapi sayangnya kondisi jembatan yang rawan untuk dilewati sepeda motor, hanya untuk pejalan kaki pemirsa. Nah pemirsa, di bawah ini adalah Sungai Brantasnya. Nah ini adalah Sungai Brantas pemirsa. Bisa dilihat debit air Sungai Brantas itu sangat besar nih di daerah Karuman ini. Nah bisa dilihat pemirsa di sana. Kalau alamnya jangan diragukan lagi di daerah Karuman ini. Sangat-sangat indah. Cuma sayang karena Sungai Brantas itu kan dilewati oleh beberapa daerah. Akhirnya beberapa sampah itu ketika banjir itu nyangkut di istilahnya di das atau pinggiran Sungai Brantas ini pemirsa. Kadang ada kayu, ada batu sampai ke bawah ke Sungai Brantas ini pemirsa. Nah ini kaitannya dengan yang saya kisahkan tadi di atas atau di punden tadi, bahwasanya punden atau situs Karuman itu tidak jauh dari Sungai Brantas. Nah, tepatnya ada di sini. Ini adalah Sungai Brantas. Di sana itu ada kelokan. Itu ada kelokan pemirsa. Kelokannya lumayan tajam. Biasanya di sana itu ada pusaran-pusaran itu. Nah, resiko istilahnya ketika orang mancing itu ada di sana biasanya, dan ikannya cukup lumayan banyak kalau mancing di sini ya. Dan ada ikan endemik yang namanya adalah ikan sengkaring. Itu adalah ikan endemik Sungai Brantas pemirsa. Nah bisa
dirasakan ya di tempat ini sangat sejuk. Untuk mencari ketenangan itu enak sekali sebetulnya di sini. Ya untuk apa ya istilahnya, penali utang itu bisa mengunjungi sini. Betul-betul sejuk tempat ini. Ini di daerah kota loh. Ini daerah Kota Malang masih ada tempat yang seperti ini. Gak tahu, saya masih belum explore lagi di daerah kota lainnya, Kota Malang yang lain, di tempat yang lain. Adakah yang seperti ini? Mungkin pemirsa bisa ngasih tahu kepada kami, memberitahukan di mana tempatnya, kita nanti coba explore tempat itu. Nah, itulah pemirsa video kita mengenai Karuman, adalah rumah dari Bango Sambaran. Apakah benar di tempat ini, di Karuman Tlogomas? Nanti kita akan coba bincang-bincang bersama teman kita lagi, Pak Bondandrio, mengenai Karuman, rumah Bango Sambaran, ayah angkat dari Ken Arok. Oke pemirsa, ikuti video-video selanjutnya dari tim Giri Mataya.